balik gemerlapnya peredaran narkoba internasional, ada satu nama yang selama bertahun-tahun menghantui aparat penegak hukum Indonesia, Dewi Astutik, atau yang lebih dikenal sebagai Mami. Perempuan asal Ponorogo ini bukan sekadar kurir, bukan sekadar perantara. Ia adalah otak di balik penyelundupan 2 ton sabu yang membuat aparat Indonesia dan negara tetangga kewalahan. Diburu ke berbagai negara, jejaknya hilang di rimba gelap jaringan Golden Triangle, pusat peredaran narkoba paling berbahaya di Asia. Setiap langkahnya seperti bayangan, tak terlihat, tak terdeteksi, seolah selalu selangkah di depan. Namun pelarian tak berlangsung selamanya. Sebuah operasi senyap melibatkan BNN, BAIS TNI, KBRI Phnom Penh, dan kepolisian Kamboja akhirnya mempersempit ruang geraknya. Di kota pesisir Sihanoukville, tempat yang dikenal sebagai sarang gelap sindikat narkotika dunia, Mami akhirnya terpojok. Inilah kisah tentang perburuan internasional, tentang seorang perempuan yang membangun kerajaannya dari bayangan, dan tentang bagaimana akhirnya ia ditangkap setelah sekian lama menantang hukum. Kisah yang akan membuka mata bahwa kejahatan tak selalu dilakukan oleh sosok yang tampak keras, kadang justru oleh sosok yang tak pernah kita duga. Selamat datang di serial Akhirnya Tertangkap. Mami gembong 2 ton sabu dibekuk di Kamboja. Sebuah cerita tentang pengejaran yang nyaris mustahil dan kejatuhan yang tak terhindarkan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritaan. Sihanoukville selalu tampak bising pada malam hari. Lampu hotel dan kasino bertaburan seperti lautan emas yang tak pernah padam. Tapi di balik gemerlap itu, sebuah operasi senyap sedang digerakkan sejak pukul 2.17 dini hari. Pasukan dari Badan Narkotika Nasional, BNN, bekerja sama dengan Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI, hingga tim intelijen dari BAIS TNI, tersebar di berbagai sudut jalan, lorong, dan pintu keluar gedung apartemen Blue Palace Residence. Di lantai 18 gedung itu, seorang perempuan yang selama ini menjadi momok besar bagi penegak hukum Indonesia sedang tertidur lelap. Nama aslinya Dewi Astutik, namun dunia gelap narkoba mengenalnya sebagai Mami, otak di balik penyelundupan 2 ton sabu yang mengguncang Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. 3 tahun ia bersembunyi. 3 tahun ia bergerak dari satu negara ke negara lain, berpindah identitas, mengganti paspor, menyuap orang-orang yang tepat, dan membangun persembunyian yang sulit dilacak. Namun malam itu, jam panjang pelariannya tiba pada akhir yang sunyi. Letnan Sora, perwira kepolisian Kamboja yang bertugas sebagai penunjuk lokasi, memberikan isyarat kepada tim gabungan. Target berada di dalam. Tidak ada pengawalan bersenjata. Tapi perempuan ini licin. Jangan beri celah sedikit pun. Brigadir Aditya dari BNN mengangguk. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara apartemen terasa dingin. Selama setahun terakhir, ia menjadi salah satu penyelidik yang mengurai jejak Mami, mulai dari transfer dana, pergerakan jaringan Golden Triangle, hingga foto-foto buram yang dikirimkan informan rahasia. Mami bukan gembong biasa. Ia bukan tipe pemimpin kartel yang tampil kasar dan memegang senjata. Caranya jauh lebih halus dan mematikan. Ia membangun jaringan melalui rayuan, persuasi, janji uang dalam jumlah tak masuk akal, dan kontrol psikologis terhadap para kurir yang ia rekrut. Mereka menyebutnya ibu, padahal dialah dalang yang menyeret banyak anak bangsa ke jurang penjara dan kematian. Pada pukul 2.26, suara besi kecil dari alat pembuka kunci terdengar pelan. Pintu apartemen itu terbuka hanya beberapa sentimeter. Gelap, hening. Tim gabungan masuk perlahan, menyisir ruang tamu, dapur, dan lorong. Kamar utama berada di ujung. Lampu temaram menyala. Sesosok perempuan berambut pendek sedang duduk di tepi ranjang, seperti sedang menunggu kedatangan mereka. "Sudah kuduga kalian akan datang," katanya tenang. Suara itu membuat 3 anggota tim terperanjat. Brigadir Aditya melangkah maju. "Dewi Astutik alias Mami, Anda ditangkap atas keterlibatan dalam penyelundupan 2 ton sabu dan berbagai tindak pidana narkotika lintas negara." Mami tersenyum tipis, seolah kalimat itu hanyalah sapaan basa-basi. 2 petugas mendekat, memasangkan borgol. Ia sama sekali tidak melawan. "Pelarianmu berakhir," ucap Letnan Sora. "Pelarian?" Mami tertawa kecil, hambar. "Kalian pikir kalian mengejar aku? Sejak lama aku tahu kalian mengikuti. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerah."
untuk melihat siapa yang datang menangkapku." Kalimat itu menggantung di udara, membuat beberapa petugas saling bertukar pandang. Ada sesuatu dalam nada Mami yang membuat semua orang merasakan semacam tekanan, seolah ia masih memegang kendali atas permainan yang baru saja runtuh. Begitu keluar dari lift, puluhan kamera wartawan Kamboja sudah menunggu. Lampu blitz menyala bertubi-tubi, membuat bayangan Mami berkedip-kedip di dinding lobi. Ia tetap tidak menunjukkan ketakutan, tidak menangis, tidak memohon. Justru langkahnya tenang, bahkan elegan. Di luar, iring-iringan kendaraan taktis sudah siap. Suara sirene dipadamkan untuk menjaga kerahasiaan operasi. Hanya lampu merah biru yang berkedip dalam diam. "Kenapa kau lari ke Kamboja?" tanya salah satu wartawan, berteriak dari balik pagar pembatas. Mami menoleh sedikit, memberikan senyum samar. "Aku tidak lari. Aku hanya bekerja. Dan pekerjaan besar selalu butuh tempat yang tenang." Ucapan itu membuat suasana riuh seketika. Brigadir Aditya, yang berjalan tepat di belakangnya, merasakan bulu kuduknya meremang. Perempuan itu benar-benar berbeda. Bahkan di saat digiring untuk menghadapi kemungkinan hukuman mati, ia masih bisa bicara tenang seolah sedang diwawancarai tentang bisnis restoran. Setelah Mami dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan, Letnan Sora mengambil napas panjang. Bagaimana bisa orang seperti dia memimpin jaringan sebesar itu? Aditya menatap ke arah mobil yang membawa Mami. Kadang orang paling berbahaya bukan mereka yang mengacungkan pistol, tapi mereka yang bisa membuat orang lain bertarung demi mereka. Malam itu, Sihanoukville terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah seluruh kota tahu bahwa seorang tokoh besar baru saja tumbang. Namun bagi tim gabungan Indonesia dan Kamboja, pekerjaan baru saja dimulai. Karena penangkapan Mami bukan akhir, tapi pintu menuju jaringan yang lebih besar, transaksi gelap yang lebih dalam, dan rahasia yang belum terungkap. Dan dalam sisa malam itu, satu pertanyaan terus mengganggu Aditya. Jika Mami benar-benar secerdas ini, apakah ia membiarkan dirinya tertangkap? Hujan turun sejak dini hari di Phnom Penh. Langit tampak kelabu saat konvoi kendaraan taktis yang membawa Mami tiba di markas kepolisian anti-narkotika Kamboja. Di balik kaca mobil yang buram oleh titik-titik air, Mami tetap duduk dengan punggung tegak, tangannya terborgol rapi, dan mata yang terlihat tenang, seakan tidak ada sesuatu pun yang mengguncang pikirannya. Brigadir Aditya, yang duduk di kursi belakang bersamanya bersama dua petugas Kamboja, tidak bisa melepaskan pandangan dari wajah perempuan itu. Ia mencoba menebak apa yang sedang melintas di benak seorang gembong narkoba yang selama 3 tahun membuat aparat Indonesia, Thailand, Laos, dan Kamboja kelimpungan. Sesampainya di ruangan interogasi khusus, Mami ditempatkan di kursi baja yang menempel pada lantai. Di sekelilingnya, kamera CCTV merekam setiap gerakan. 2 penerjemah sudah bersiap. Begitu juga sebuah tim gabungan BNN dan kepolisian Kamboja. Tapi Mami hanya duduk diam. Matanya mengamati satu persatu orang di ruangan itu. Tidak ada rasa takut. Tidak ada gelisah. Hanya ketenangan yang justru membuat semua orang merasa tidak nyaman. Penyidik senior Kamboja, Kolonel Rat, membuka interogasi pertama. "Dewi Astutik, kami memiliki bukti kuat bahwa Anda terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu ke Indonesia melalui jaringan Golden Triangle. Kami ingin tahu siapa saja yang membantu Anda." Mami mengangkat wajah, tersenyum pelan. "Kalian mau daftar nama? Itu tidak akan membantu. Semua orang yang bekerja denganku, melakukannya karena mereka ingin, bukan karena mereka dipaksa." Kolonel Rat mengetukkan pulpennya ke meja. "Kami tahu Anda punya kaki tangan di Thailand. Kami tahu Anda membeli perlindungan dari beberapa oknum di perbatasan Laos dan Myanmar. Berikan nama-nama itu, dan mungkin hukumannya akan lebih ringan." Mami tertawa kecil. "Tidak ada yang ringan dalam bisnis ini. Bahkan kalau aku bicara pun, itu hanya membuat seseorang di luar sana menunggu untuk menjatuhkanku. Kalian pikir aku bodoh?" Atmosfer ruangan tegang. Beberapa penyidik mulai gelisah. Aditya mengamati ekspresi Mami lebih dalam. Ada sesuatu yang janggal. Perempuan ini bukan tipe pemimpin jaringan yang meledak-ledak atau agresif. Justru karena terlalu tenang, ia seperti menyimpan sesuatu. Setelah 2 jam interogasi tanpa hasil, tim memutuskan untuk menghentikan sesi pertama. Saat semua orang keluar dari ruangan, Aditya menahan diri tetap di tempat.
Ia menatap Mami dari balik kaca observasi. Dia tidak akan bicara kecuali kita mengetuk bagian yang tepat, gumamnya. Letnan Sora yang berdiri di sebelahnya menatap heran. Bagian yang tepat. Dia bukan takut pada kita, jawab Aditya. Dia takut pada orang yang bekerja dengannya. Orang yang lebih besar. Jauh lebih besar. Letnan Sora terdiam. Kau pikir dia bukan pimpinan puncak? Tidak. Dia hanya salah satu otak. Tapi bukan otak tertinggi. Sementara itu, berita tentang penangkapan Mami mulai tersebar ke seluruh media. Dari Jakarta, Ponorogo, hingga Singapura dan Bangkok, nama perempuan itu menghiasi layar televisi. Di sebuah ruangan gelap di Bangkok, seseorang mematikan TV dengan wajah dingin. Pria itu mengambil ponsel, memencet satu nomor, dan berkata pelan, "Dia sudah tertangkap. Siapkan rencana berikutnya, dan pastikan dia tidak membuka mulut." Kalimat itu melayang ke udara, menjadi pertanda bahwa penangkapan Mami hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya. Di Phnom Penh, Aditya sedang memeriksa dokumen hasil penyitaan, paspor palsu, daftar transaksi, dan laptop yang ditemukan di apartemen Mami kini berada di meja penyidik. Namun satu hal menarik perhatiannya, file rekaman suara dalam folder tersembunyi. Saat ia memutar rekaman itu, suara Mami terdengar jelas. "Jika aku ditangkap, itu berarti ada seseorang yang mengkhianatiku. Dan orang itu tidak akan berhenti sampai mereka memastikan tidak ada yang tersisa dariku." Aditya merasakan tubuhnya menegang. Jadi benar ada pengkhianat. Seseorang dari lingkaran terdekat Mami, seseorang yang cukup dekat hingga tahu seluruh rutenya, jadwalnya, dan markas tempat ia bersembunyi. "Ini buruk," kata Aditya pelan. Letnan Sora masuk ke ruangan. "Ada apa?" "Kita tidak hanya menangkap buron. Kita sedang berada di tengah perebutan kekuasaan jaringan narkoba internasional. Dan lebih buruk, informasinya bocor dari dalam." Sora menatapnya tajam. "Kau pikir ada infiltrasi?" "Tidak hanya itu," kata Aditya, menatap file rekaman itu dalam-dalam. "Aku pikir seseorang sedang menggunakan kita untuk menyingkirkan Mami." Malam itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Alarm keamanan ruangan tahanan berbunyi. Beberapa petugas berlari tergesa-gesa. Saat Aditya tiba di sana, ia melihat 3 petugas keamanan tak sadarkan diri di lantai. Tidak ada luka tusuk, tidak ada senjata, hanya bekas suntikan kecil di leher. "Mereka diserang," ujar Sora panik. "Tapi oleh siapa?" Dengan jantung berdegup keras, Aditya bergegas memeriksa ruangan tahanan Mami. Ia membuka pintu. Dan disitulah Dewi Astutik alias Mami duduk di kursi tahanan, dengan tangan masih terborgol. Namun yang membuat Aditya tercekat adalah ekspresi Mami, senyum kecil yang seolah berkata bahwa ia sudah tahu semuanya. "Aku bilangkan," ucap Mami pelan. "Ada yang ingin memastikan aku hilang, sebelum aku bicara." Di luar gedung, seorang pria bertudung hitam menghilang ke kegelapan dengan sebuah jarum kecil masih meneteskan sisa obat bius di tangannya. Permainan baru saja dimulai. Dan jaringan Golden Triangle belum selesai. Tengah malam di Phnom Penh terasa seperti waktu yang membeku. Lampu-lampu kota tidak cukup terang untuk menyingkap dinginnya suasana di dalam markas kepolisian anti-narkotika. Setelah percobaan penyusupan misterius yang hampir membuat 3 petugas kehilangan nyawa, keadaan menjadi jauh lebih tegang. Brigadir Aditya berdiri memandangi 3 petugas yang sedang dirawat di ruang perawatan darurat. Wajah-wajah mereka pucat, napas berat, tetapi stabil. Jarum bius yang digunakan sangat profesional, bukan senjata amatir. Penggunaannya menunjukkan orang itu tahu persis cara melumpuhkan tanpa membunuh. "Ini bukan operasi pembunuhan," gumam Aditya, "ini operasi peringatan." Letnan Sora, yang baru saja datang dari ruangan CCTV, memijit pelipisnya dengan frustasi. Rekaman kamera mati selama 27 detik. Hanya di koridor itu. Seseorang memanipulasi sistem kita dari dalam. Aditya menegang. "Dari dalam? Kau yakin?" 100%, jawab Sora. "Ini bukan kerjaan penyusup amatir. Ini tangan orang yang tahu posisi, jadwal, dan sistem keamanan kita. Dan itu berarti hanya satu hal. Ada pengkhianat di antara aparat." Ketika keduanya kembali ke ruang tahanan, Mami masih duduk di kursinya. Matanya terarah tepat ke pintu,
seolah ia tahu mereka akan datang. "Aku bilang apa?" ucap Mami. Suaranya pelan tapi menusuk. "Seseorang ingin aku hilang sebelum aku membuka mulut." Aditya menahan napas. "Siapa yang ingin membunuhmu?" Mami menundukkan kepala, seperti sedang menimbang apakah ia akan menjawab atau tidak. "Orang yang dulu kupanggil saudara," katanya akhirnya. Sora mengernyit. "Saudara? Kau punya saudara laki-laki?" Mami tersenyum miring. "Dalam dunia kami, istilah saudara tidak ada hubungannya dengan darah. Ia orang yang paling dekat denganku, orang yang membantuku membangun jaringan, orang yang mengajariku segala hal." Aditya mendekat. "Siapa namanya?" Mami tidak menjawab. Ia hanya memandang Aditya dalam-dalam, seolah sedang mencari apakah pria itu bisa dipercaya atau tidak. Lalu ia menunduk. "Aku akan bicara," katanya pelan, "tapi bukan di sini. Selama ada orang dalam yang mengawasi setiap langkah kita, aku tidak dapat memastikan keselamatanku." Sementara itu, di lantai atas, sebuah rapat tertutup berlangsung antara BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI, dan BAIS TNI. Ketegangan meningkat saat laporan keamanan dipaparkan. "Pelaku menembus sistem kita tanpa jejak digital," ujar seorang analis. "Dia tahu lokasi Mami, dan tahu waktu pergantian shift, tambah yang lain. Dan dia punya akses fisik ke koridor tahanan." Kesimpulan akhirnya sangat jelas. Pelaku adalah orang dengan otoritas tinggi. Kepolisian Kamboja mulai mencurigai salah satu inspektur senior yang bertanggung jawab atas jadwal shift. Namun BAIS TNI memberi peringatan bahwa jaringan Golden Triangle tidak hanya menyusup aparat lokal, mereka sering menggunakan mantan agen militer yang membelot. Situasi semakin kacau. Setelah rapat selesai, Aditya memutuskan satu hal. Ia harus memindahkan Mami ke lokasi yang tidak diketahui siapapun, kecuali segelintir orang yang benar-benar dipercaya. Ketika ia mengutarakan rencana itu kepada Sora, perwira Kamboja itu langsung menolak. "Kau gila? Memindahkan tahanan internasional tanpa prosedur bisa memicu konflik diplomatik. Tapi kalau dia tetap di sini, dia tidak akan bertahan sampai besok," jawab Aditya tegas. "Ada yang ingin membungkamnya, dan dia punya akses ke dalam." Sora terdiam. Ia tahu Aditya benar, tapi ia juga tahu risiko yang mereka ambil. "Jika ini gagal," ujar Sora akhirnya, "karir kita tamat." Aditya mengangguk. "Bukan hanya karir, bisa saja nyawa." Pukul 2.45 dini hari, perpindahan rahasia dilakukan. Tidak ada suara, tidak ada radio komunikasi, tidak ada pencatatan resmi. Aditya sendiri yang membuka borgol Mami dan menggantinya dengan borgol transportasi. "Apakah aku harus berterima kasih?" tanya Mami sambil tersenyum tipis. "Tidak," jawab Aditya datar. "Karena aku belum percaya padamu. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mati tanpa bicara." Mami menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di mata perempuan itu. Bukan ketakutan, bukan kelegaan. Lebih seperti rasa hormat. "Kau berbeda dari mereka," katanya. "Itu sebabnya mereka tidak akan membiarkanmu hidup lama." Ucapan itu membuat Sora menatap tajam. "Apa maksudmu?" Mami hanya menggeleng. "Kalian tidak tahu seberapa besar jaringan yang kalian sentuh." Mereka membawa Mami melewati lorong belakang yang minim lampu, keluar melalui pintu servis, menuju mobil taktis kecil yang sudah menunggu di luar. Namun saat Aditya akan membuka pintu mobil, dor! Sebuah peluru menghantam dinding tepat di samping kepalanya. Sora berteriak, "Ambus!" 3 sosok berpakaian gelap muncul dari balik bayangan gedung. Mereka tidak berbicara, tidak memberi peringatan, langsung menembak. Aditya menarik Mami ke bawah, melindunginya dengan tubuhnya. Sora membalas tembakan, memanfaatkan tembok kontainer sebagai perlindungan. "Siapa mereka?" teriak Sora. Mami menjawab dengan suara yang sangat tenang untuk situasi mematikan. "Mereka bukan polisi. Mereka bukan tentara. Mereka adalah pemburu bayangan, orang-orang yang dilatih untuk menghilangkan siapapun tanpa meninggalkan identitas." "Pemburu bayangan?" Aditya menggertakkan gigi. "Siapa yang mengirim mereka?" Mami menatapnya dengan mata dingin. "Orang yang dulu kupanggil saudara."
Orang yang ingin menggantikan posisiku. Orang yang tidak ingin aku bicara. Tembakan semakin intens. Sora hampir terkena peluru kedua saat berusaha menutup jalur mundur. Kita harus pergi sekarang, teriak Sora. Aditya mengangguk. Ia menarik Mami ke arah pintu mobil lain yang diparkir di belakang truk sampah. Mobil cadangan yang ia simpan untuk kemungkinan terburuk. Saat mereka melompat masuk ke dalam, sebuah bayangan besar melompat ke atas atap mobil. Aditya menoleh ke atas. Dan untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, ia melihat wajah pemburu yang dalam jaringan narkoba internasional dikenal dengan satu nama, Craig. Pria yang bahkan Mami pernah takuti. Atap mobil berguncang keras. Suara logam penyok menembus malam yang pekat. Aditya baru saja sempat menarik napas ketika bayangan bertubuh besar itu merunduk, menatap ke arah kaca depan. Wajah tanpa ekspresi, mata gelap tanpa kedip, dan di pipi kirinya terdapat bekas luka panjang berbentuk huruf V. Tubuhnya dibalut pakaian taktis hitam tanpa emblem. Di tangannya, pisau melengkung berkilat di bawah lampu jalan yang redup. Craig. Nama yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik agen intelijen. Tidak pernah tertangkap kamera. Tidak pernah muncul di daftar buron. Dia bukan pembunuh bayaran biasa. Ia adalah legenda gelap, algojo terbaik yang digunakan jaringan Golden Triangle untuk menghapus masalah. Dan malam itu, dia datang untuk menghapus Mami. Pegang kuat, teriak Aditya saat menginjak pedal gas. Mobil meluncur keras, menghantam genangan air dan nyaris kehilangan keseimbangan. Namun Craig tetap menempel di atas, seperti binatang buas yang berpengalaman menghadapi badai. Letnan Sora di kursi belakang membuka jendela dan menembakkan 2 peluru ke atas. Dor! Dor! Tak ada efek. Craig hanya bergeser sedikit, lalu menjatuhkan telapak tangannya ke atap mobil, membuat logam itu penyok ke dalam dengan kekuatan tak wajar. Dia bukan manusia, seru Sora panik. Mami, yang duduk terborgol di kursi tengah, hanya berkata pelan. Dia dilatih dengan metode yang tak akan kalian percayai. Dia tidak mengenal rasa sakit, tidak mengenal takut. Dia akan terus mengejar sampai salah satu dari kita mati. Aditya menggertakkan gigi. Kalau begitu kita pastikan bukan kita yang mati. Mobil melaju masuk ke lorong sempit antara gedung pasar malam yang sudah tutup. Lampu neon berkedip-kedip, menerangi lorong yang hanya cukup untuk satu mobil lewat. Namun Craig masih menempel. Tangannya menembus kaca belakang. Sora menjerit. Dia memecahkannya. Pintu. Pintu. Gelas pecah berhamburan. Sebuah tangan hitam kuat meraih kursi belakang, mencoba menarik siapapun yang dekat. Aditya membanting setir kanan, menghantam kanopi toko hingga percikan logam beterbangan. Tubuh Craig terpental sedikit, tapi kembali mencengkeram seperti laba-laba raksasa. Dia harus turun. Aditya mengambil keputusan nekat. Ia mengarahkan mobil menuju tembok beton bekas gudang. Sora, siap. Siap. Aditya menghitung detik dalam kepalanya. 3, 2, 1. Braa. Atap mobil menghantam tembok. Tubuh Craig terguling ke kap depan, kehilangan keseimbangan dan jatuh menghantam aspal dengan keras. Mobil berhenti mendadak. Asap keluar dari mesin. Keheningan sejenak. Namun Aditya tahu satu hal, itu belum berakhir. Craig bangkit. Perlahan. Tanpa tergesa. Seolah tubuhnya terbuat dari baja, bukan daging. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Dia bangkit lagi. Suara Sora bergetar. Mami menutup mata sejenak. Kalian tidak mengerti. Dia tidak datang untuk bertarung. Dia datang untuk menyelesaikan misi. Dan dia tidak pernah gagal. Tak ada waktu untuk tetap di mobil. Aditya menarik borgol Mami dan menyeretnya keluar. Sora ikut turun sambil mengokang senjata. Mereka berlari ke dalam kawasan pasar malam yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu kios yang tersisa. Suasana mencekam. Suara langkah kaki Craig terdengar pelan, ritmis, menembus kegelapan. Tok, tok, tok. Ia berjalan, bukan berlari. Seperti pemburu yang tahu mangsanya tidak punya tempat lari. Kita harus sembunyi, bisik Sora. Tidak, jawab Aditya. Kalau kita sembunyi, dia memburu kita satu persatu. Kita harus tetap bergerak. Mami melihat sekitar.
napasnya mulai tak stabil. Kalian tidak mengerti. Kalian bukan targetnya. Hanya aku. Kalau aku mati, kalian mungkin dibiarkan hidup. Dia hanya datang untuk membereskan satu hal. Aditya berhenti, menatap Mami dengan tajam. Kalau dia ingin kau mati, itu berarti kau menyimpan sesuatu yang lebih berharga dari hidupmu sendiri. Mami mengalihkan pandangan. Aku tahu siapa tokoh sebenarnya di balik jaringan ini. Orang yang bahkan dunia belum pernah dengar namanya. Saudara MU itu. Mami terdiam. Aditya menatap tajam. Dan dia takut kau membuka mulut. Suara logam berdenting tiba-tiba terdengar dari ujung lorong. Craig menggesekkan pisaunya ke dinding, menciptakan suara tajam seperti kuku menggores kaca. Mami bergidik. Kalau kalian mau hidup, biarkan aku pergi. Aditya menatapnya, terkejut oleh nada putus asa di suara perempuan sekeras Mami. Kau benar-benar takut padanya, ucap Aditya. Mami menatap ke gelap di mana Craig berjalan pelan. Karena dia tidak akan pernah berhenti. Selama aku hidup, dia akan datang. Hari ini, besok, tahun depan. Sora menatap Aditya. Kita butuh bala bantuan. Kita tidak bisa hadapi monster itu sendirian. Aditya mengeluarkan ponsel satelit kecil dari jaket dalamnya. Bukan milik kepolisian Kamboja, tapi milik BAIS. Alat yang tidak dilacak jaringan lokal. Namun saat ia menekan tombol darurat, SSSSST, sebuah pisau kecil dilemparkan dari kegelapan. Pisau itu menancap di tiang kayu, tepat 2 cm dari kepala Aditya. Pesannya jelas. Craig membiarkan mereka hidup. Untuk saat ini. Karena ia hanya mengincar satu orang. Mami. Kita harus keluar dari area ini, kata Aditya. Matanya tetap mengawasi bayangan yang bergerak perlahan. Kita mau kemana? Jalan utama sudah ditutup pasukan mereka, ujar Sora. Aditya melihat ke arah kanal gelap yang memotong pasar. Sebuah perahu kecil nelayan terikat di sana. Kita ke sungai. Mami mematung. Kau gila? Itu rute pelarian paling terbuka. Justru itu, balas Aditya, karena musuh mengira kita tidak akan memilih jalur itu. Mereka berlari menuju kanal. Di belakang, langkah kaki Craig berubah cepat. Bukan lagi berjalan. Alembut berubah menjadi ritmis, lalu menjadi derap langkah pemburu yang mulai berlari. Tok, 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 tok. Sora teriak. Dia berlari. Dia berlari. Aditya mendorong Mami masuk ke perahu. Tetapi sebelum ia sempat melepaskan tali, sebuah tangan hitam mencengkeram pinggir perahu. Craig sudah tiba. Ia menatap Mami dari jarak 1 meter. Tanpa suara, tanpa emosi. Matanya mengatakan satu hal. Waktumu sudah habis. Namun sebelum pisaunya sempat diayunkan. Braaat. Sorotan lampu putih menerangi kanal. Suara baling-baling helikopter mengguncang udara. Dari atas, pasukan Kamboja bersenjata lengkap turun dengan tali, meneriakkan perintah keras. Craig, angkat tangan. Untuk pertama kalinya, Craig mundur setengah langkah. Namun ia tidak lari. Ia menatap Aditya, menatap Mami, menatap langit. Lalu, seperti bayangan, ia melompat ke air dan menghilang dalam kegelapan kanal. Helikopter bergetar kuat di atas mereka. Sora terpukul lututnya ke tanah. Napas kacau. Tuhan, dia lolos. Aditya menatap air kanal yang tenang. Tidak. Dia tidak lari. Dia hanya menunda. Mami menatap Aditya. Wajahnya pucat. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, katanya. Dengan menyelamatkanku, kau baru saja memulai perang. Aditya menarik napas panjang. Kalau itu perang, maka kita akan menghadapinya. Mami menggeleng pelan. Tidak, Aditya, kau tidak mengerti. Ini bukan perang biasa. Napasnya bergetar. Ini perang melawan orang yang aku ciptakan, dan yang kini ingin menggantikanku. Dan untuk pertama kalinya, Mami meneteskan air mata. Helikopter yang membawa Aditya, Sora, dan Mami mendarat di sebuah markas tak resmi milik BAIS TNI di pinggiran Phnom Penh. Bangunan itu tampak seperti gudang tua dari luar, kusam, sepi, dan penuh debu.
Namun begitu pintu besi dibuka, terlihat lorong dengan sistem keamanan berlapis, sensor sidik jari, pemindai retina, kamera internal, dan perangkat anti pelacak. Tempat itu bukan sekadar persembunyian. Ini adalah titik operasi rahasia yang bahkan sebagian besar pejabat tidak tahu keberadaannya. Saat kaki Aditya menginjak lantai beton, ia merasa untuk pertama kalinya sejak penyergapan itu, ia bisa bernapas sedikit. Walau hanya sedikit. Karena dalam hati ia tahu, Craig masih hidup. Dan ia akan kembali. Mami dibawa ke ruang interogasi dengan pengamanan ketat. 2 agen BAIS berjaga di luar. Sementara Aditya dan Sora duduk saling berhadapan dengannya. Perempuan itu tampak lebih tenang dibanding beberapa jam sebelumnya. Namun ketenangan itu bukan tanda menyerah. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa rahasia yang ia simpan tidak bisa lagi dikubur. Aditya memulai. Kau bilang kau tahu siapa dalang utama jaringan Golden Triangle yang selama ini tidak tersentuh. Orang yang disebut Saudara MU. Mami menatap meja kosong di depannya, lalu mendongak perlahan. Namanya tidak ada dalam sistem kalian. Tidak di database Interpol, tidak di catatan BNN, tidak di laporan intelijen Kamboja. Sora mengernyit. Bagaimana mungkin? Karena selama ini, dia berada di sisi yang tidak pernah kalian curigai. Aditya mencondongkan badan. Siapa dia? Mami membuka mulutnya, hendak menjawab. Dum! Dinding bergetar. Lampu di langit-langit berkedip. Agen BAIS di luar ruangan langsung mengambil posisi. Aditya berdiri. Gempa. Sora menggeleng cepat. Tidak. Itu. Dum. Ledakan kedua jauh lebih keras. Sirene internal menyala. Seorang agen masuk tergesa. Tuan. Sistem perimeter ditembus. Ada penyusup bersenjata. Sora langsung membeku. Mustahil. Lokasi ini tidak diketahui siapapun selain kita. Mami tertawa pelan. Kalian terlalu percaya pada teknologi. Kalian lupa satu hal. Aditya memicingkan mata. Apa itu? Mami menatapnya dengan dingin. Jika Craig bisa menemukan kita, itu artinya seseorang dari pihak kalian sendiri menyerahkan lokasi ini. Lorong-lorong markas berubah menjadi medan perang kecil. Suara langkah cepat, perintah taktis, dan derak senjata memenuhi udara. Aditya dan Sora bergerak mengikuti agen BAIS menuju ruang observasi. Di layar monitor CCTV yang gemetar akibat ledakan sebelumnya, terlihat sosok-sosok berpakaian hitam memasuki perimeter. Gerakan mereka terlatih, presisi, dan tanpa suara. Mereka bukan kriminal jalanan. Mereka bukan geng lokal. Mereka adalah pasukan kecil, tim profesional. Ada 7 orang, ujar agen BAIS. Formasi mereka menyerupai unit pemburu, tapi ini bukan unit kita. Aditya menegang. Unit pemburu? Maksudmu? Ya, jawab agen itu dengan suara berat. Metode infiltrasi mereka mirip sekali dengan metode Craig. Sora terkejut. Jadi dia tidak datang sendirian. Suasana makin mencekam. Aditya menatap layar, dan pada sudut kamera, di antara bayangan, ia melihatnya. Craig berdiri diam, menatap lurus ke arah CCTV. Seolah mengetahui kamera itu ada di sana. Seolah menantang. Aditya mengepalkan tangan. Dia datang untuk Mami. Agen BAIS memberi isyarat. Kita harus memindahkan tahanan. Namun saat mereka hendak bergerak, Mami berkata pelan. Kalian akan mati kalau keluar dari ruangan ini sekarang. Sora memandangnya tajam. Kenapa begitu yakin? Mami menatap pintu. Karena aku mengenal orang yang melatih mereka. Dan aku tahu pola serangan mereka. Mereka selalu membiarkan satu rute terbuka. Rute yang mereka tunggu. Aditya menelan ludah. Artinya rute lain semua sudah dipasang jebakan. Ya. Suara tembakan meledak di lorong. Teriakan terdengar. Satu demi satu kamera CCTV mati. Sora membanting meja. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini markas BAIS. Tidak mungkin. Mami menghentikannya. Kalian masih belum paham, kan? Aditya menatapnya. Paham apa? Mami menarik napas panjang. Orang yang kalian cari, orang yang menurunkan Craig,
orang yang menjadi otak sebenarnya dari 2 ton sabu itu. Ia menatap Aditya tepat di mata. Adalah orang yang memiliki akses ke militer, ke intelijen, ke kepolisian internasional. Orang yang bukan hanya memiliki uang, tetapi kekuasaan. Siapa dia? Tanya Aditya. Suaranya berat. Mami bergetar. Nama itu akan mengubah seluruh arah penyelidikan kalian. Sora menahan napas. Aditya maju selangkah. Katakan. Mami menutup mata sejenak. Dia dulu agen operasi luar negeri. Sangat dihormati. Sangat berbahaya. Tapi suatu hari, dia melihat bahwa perdagangan narkoba memberi kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh negara. Ia membuka mata. Daniel Surya. Sora terbelalak. Daniel Surya? Ex-operator elit? Dia hilang 5 tahun lalu. Semua mengira dia mati. Mami menggeleng. Tidak. Dia tidak mati. Dia menciptakan jaringan baru. Dan aku, dulu tangan kanannya. Aditya tertegun. Namun sebelum mereka sempat mencerna informasi itu, bra-a-ak-ak. Pintu baja ruang interogasi ditembak dari luar. Logamnya penyok. Sekali lagi. 2 kali. 3 kali. Suara langkah berat mendekat. Mami berbisik. Itu mereka. Pasukan Daniel. Sora menyiapkan senjata. Kita harus bertahan. Aditya mengangkat pistol. Menatap pintu yang mulai retak. Mami, katanya tanpa menoleh. Kalau kau tahu cara kami bisa keluar hidup-hidup, sekarang waktunya bicara. Mami menatap pintu itu dengan wajah ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan. Keluar hidup-hidup, ia tersenyum getir. Tidak, kita tidak akan keluar. Tapi, ia memandang Aditya dengan sorot mata yang berubah keras. Aku bisa bantu kalian menghancurkan Daniel Surya. Detik berikutnya, bra-ak. Pintu jebol. Dan Krait berdiri di ambangnya.